الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik. Bagaimana cara mengetahui dari makna la ilaha illallah? Pertama, bagaimana cara kita tahu makna la ilaha illallah? La ma'budah. Iya, dengan 3 perkara. Pertama, bagaimana caranya? Bisa. Pertama apa? Dan itu makna al-ilah, Iya, harus tahu makna al-ilah. Maknanya apa? al-ma'bud. Al-ma'budah. Terus makna Allah, Makna dari lafzul jalalah. Apa itu? uluhiyah wa uluhiyah. Iya, al-uluhiyah al-ubudiyah di jami'il khalq. Terus terakhir? Mengetahui khabar yang dihapus. Iya. Itu bihaqqin. Mengetahui bahwasanya ada khabar yang dihapus sebelum illa dan setelah hilang. Akhirnya bihaqqin atau hakun. Jadi kalau kita sudah tahu itu, bagaimana kita menafsirkan? La ma'budah bihaqqin illallah. La ma'budah bihaqqin illallah Wa ma ubida min ghairihi fa huwa batil. wa ma 'ubida min dunihi wa min ghairihi fa huwa batil. Itu caranya. Ini menafikan makna dari sebagian dari ucapan bahwasanya makna la ilaha illallah la ma'budah illallah, atau di bahasa Indonesia kan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ini tafsir batil. Kenapa batil? Karena konsekuensi dari ucapan ini itu batil. Sudah kita terangkan kemarin. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah atau diistilahkan la ma'budah illallah, tidak ada khabar yang ditakdirkan di situ, berarti semua sembahan yang ada di muka bumi ini itu siapa? Allah. Karena tidak ada Tuhan kecuali pasti itu Allah. Dan banyak sembahan. Ya, banyak sembahan. Ada yang menjadikan batu sebagai sembahan, ada yang menjadikan pohon sebagai sembahan. Dan itu sembahan namanya. Kalau tidak ada, dia tafsirkan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti setiap yang dijadikan Tuhan itu apa? Allah. Ini tafsiran. Tafsiran lain lagi yang lebih parah. Tafsir dari wahdatul wujud. Jadi bagaimana supaya kita tahu makna jelas dari la ilaha illallah? Ketika ada makna lain yang di luar dari makna itu, maka kita bisa hukum bahwasanya itu makna yang batil. Tidak ditunjukkan oleh Al-Quran, bahkan diselisih Al-Quran dan Sunnah syariat. Wahdatul wujud menafsirkan la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali itu Allah. Berarti setiap yang ada itu Allah. Ini lebih parah lagi. Ditakdirkan ilah bermakna mawjud. Ini pentingnya bagaimana kita tahu makna ilah. Iya, karena ada yang menafsirkan ilah bermakna apa? Mawjud. Ada yang menafsirkan ilah bermakna ma'bud, tapi tidak ditakdirkan khabar. Ada yang menafsirkan ilah bermakna hakim. Orang-orang Khawarij, dan siapa yang semisal dengan itu menafsirkan tidak ada hakim kecuali Allah. Orang-orang yang dari falasifah, semakna dengan kaum musyrikin terdahulu, menafsirkan la ilaha la qadira 'ala al-ikhtira' wala al-ijad wala al-khalq illa Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa mengadakan, mengatur, memberi rezeki kecuali Allah. Ini tafsirannya siapa? Kaum musyrikin. Ya kan? Pengakuannya bahwasanya tidak ada yang mencipta, mengatur kecuali Allah. Pertanyaannya, tafsir seperti ini benar atau tidak? Salah. Iya. Semuanya batil kecuali penafsiran la ma'budah bihaqqin illallah. Itu penting. Pentingnya mengetahui makna dari la ilaha illallah dengan 3 cara tadi. Supaya ketika ada tafsiran lain itu bisa dihukumi bahwasanya ini tafsiran yang batil, tafsiran yang batil. Ahsan. Setelah menjelaskan makna la ilaha illallah, apa lagi? mengucapkan la ilaha illallah di lisan bersamaan dengan jahil mana. Iya, mengucapkan Allah harus dengan ucapan lisan, jangan dalam hati.
harus diucapkan la ilaha illallah. Iya. Karena kata Nabi SAW, qul, iya, dalam hadis, hatta yaqulu, sampai dia katakan. Al-qaul itu dengan ucapan, suara. Bukan ucapan dalam hati. Ucapan dalam hati itu tidak dianggap kecuali memang dia tidak mampu bicara. Sebagaimana dinukil ijma' oleh Ibnu Taimiyah. Tidak sah keislaman seseorang bersamaan dia mampu mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak ucapkan. Tidak sah. Kemudian tidak boleh diucapkan tanpa kita tidak memahami maknanya, dan maknanya sudah kita ketahui. Kemudian setelah itu membahas tentang apa? Tentang syaratnya, ya. Disinggung musannif rahimahullah bahwasanya jangan seperti orang munafik, ya, mengatakan la ilaha illallah tapi tidak paham maknanya, tidak menerapkan konsekuensi dari ucapannya, ya. Mereka mengatakan tapi tidak memahami maknanya. Kemudian dari la ilaha itu ada syarat. Oleh karena itu kata beliau, walakin al-murad qawluha ma'a ma'rifatiha bil qawl. Ada ilmu, mengilmui apa itu? Mengilmui la ilaha illallah itu. Kemudian mahabbatiha, harus juga kita cintai. Ini dari syarat-syaratnya. Cinta kepada orang yang bertauhid, orang yang mengucapkannya. Kemudian kita murka, kita benci kepada siapa yang menyelisihi dan tidak mau atau enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Ini bagian dari syarat. Kemudian disyaratkan syarat yang lain itu ikhlas. Dan kita sudah singgung bahwasanya syarat itu ada dua, ada di dunia, ada di akhirat. Untuk selamatnya terjaganya darah dan harta di dunia, ya. Itu ada dua syarat. Kemudian syarat yang berkaitan tentang keselamatan seorang hamba di akhirat dari neraka, masuk atau kekal di dalamnya, itu ada berapa? Ada 8, ya. Itu yang jadi pembahasan kita hari ini insyaallah. Baik. Adapun syarat yang dua untuk menjaga darah di dunia dan harta di dunia, itu ada dua syarat. Pertama, itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi seorang kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka akan terpenuhi syaratnya, bahwasanya telah terjaga darah dan hartanya. Sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan dari hadis Abu Hurairah. Ya, kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu atau yashhadu an la ilaha illallah. Fa in qalaha atau faman qalaha haruma minni dima'uhu wa amwaluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Ya kan, kalau dia sudah ucapkan berarti haram sudah. Haram sudah. Tidak boleh lagi diperangi, tidak boleh lagi diambil hartanya, tidak halal lagi darahnya. Karena dia dari kaum muslimin. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia harus meninggalkan pembatal-pembatal tauhidnya. Jadi sepanjang dia mengucapkan, di samping itu dia juga harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan tauhidnya. Misalnya dia pergi menyembah kuburan, iya, atau dia mengucapkan ucapan kekufuran, dia umumkan dengan ucapan kekufuran, maka ini dari hal-hal yang membatalkan keislaman. Maka dari situ, kalau dia mengatakan la ilaha illallah kemudian menjauhi pembatal-pembatal keislaman yang nampak dari manusia, ya, misalnya dia datang ke kuburan menyembah, iya, dan seterusnya, maka la ilaha illallah yang diucapkan tidak terpenuhi dari ketentuannya. Jadi itu dua hal. Oleh karena itu kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas, saya diperintah untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sampai dikatakan la ilaha illallah. Fa in qalaha, kalau dia sudah mengatakan, atau man qalaha faqad harama minni dima'u wa amwalu, dia haram darahnya dan hartanya. Ketika dia ucapkan karena takut, ketika dia ucapkan karena ada sesuatu tidak ikhlas dan seterusnya, fa hisabuhu 'ala Allah.
hukum di dunia berjalan. Tapi hukum di akhirat itu kembali kepada Allah SWT. Makanya ada syarat yang berkaitan di mana? Ketika dia kembali ke akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW memarahi Usama bin Zaid tatkala dia membenggal kepala orang yang mengatakan ya Allah. Kemudian kata Usama, dia bilang karena takut. Kata Nabi, apa kau lihat hatinya? Sehingga kau bisa katakan ini dia mengatakan karena takut. Artinya selama dia katakan ya Allah, maka tahan. Adapun dia jujur, maka itu apa? Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ucapannya itu dua hal perlu dipegang. Dia mengucapkan kemudian dia hindari melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Ya. Maka dia dihukumi muslim secara zahirnya. Kemudian syarat yang berkaitan di akhirat ini ada 8. Ini ada 8. Terkumpul dalam satu bait syair. Atau dua bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha zida thaminuha al-kufran minka bima siwal ilah minal asya'i qad uliha. Jadi ada 8. Ilmun 1, yakin 2. Jadi ilmu, kemudian ada keyakinan, kemudian ada keikhlasan. Jadi dia harus ilmui, dia harus yakini, dia harus ikhlas. Kemudian sidq, dia harus jujur. Iya. Kemudian keempat, dia harus cinta. 5. Ilmun yakin, ikhlasun wa sidq. 4, kemudian mahabbah. 5. Waqiyat. Dia harus tunduk. Wal qabul, dia harus terima. Sudah berapa? 7. Ilmu, kemudian yakin, kemudian ikhlas, kemudian jujur, kemudian cinta, kemudian tunduk, kemudian setelah itu menerima, dan yang terakhir al-kufran, kufur terhadap sembahan selain Allah. Dia harus kufur terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa semua? 8. Ini semua berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati. Jadi itu 8 syarat dari la ilaha illallah. Jadi kalau dihitung semua berapa? 10 ya, 2 di dunia dan 3 di akhirat. 8 di akhirat. Jadi yang pertama adalah seorang harus mengilmui la ilaha illallah itu. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, berarti seorang kalau mau mengatakan la ilaha illallah, ilmu itu la ilaha illallah. Harus tahu maknanya, kandungannya, konsekuensinya, keharusan dari la ilaha illallah itu. Dia harus tahu, dia ucapkan dan dia harus ilmui la ilaha illallah itu. Dia harus ilmui la ilaha illallah itu. Di dalam ayat lain Allah firman, illa man syahida bil haqq, kecuali siapa yang bersaksi dengan al-haq. Apa al-haq di situ? La ilaha illallah, dikatakan kalimatul haq. Ya kan? Sudah lewat. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Perhatikan? Kecuali orang yang bersaksi dengan al-haq, yaitu la ilaha illallah, dalam keadaan dia harus ilmu itu. Jadi la ilaha illallah itu harus ilmu, bukan sekedar diucapkan, dia punya makna yang harus kita ketahui, dan itu syaratnya. Itu
syaratnya. Di dalam sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lam, siapa yang meninggal dalam keadaan ya'lam, dia tahu, annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Ya? Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tahu, ya'lam, jadi harus tahu bagaimana syaratnya dia masuk surga. Dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia tahu. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Baik. Kemudian yang kedua, al-yakin. Yakin lawannya ragu. Kalau ilmu tadi lawannya apa? Al-jahl. Kalau yakin ini lawannya syak, ragu. Jadi ketika dia ucapkan la ilaha illallah harus yakini hal tersebut. Dan yakin ini disebutkan a'la maratibul ilm. Tingkatan ilmu dia yang paling tinggi, yakin. Keyakinan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala firman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Orang mukmin itu kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ada keraguan. Artinya dia yakin. Itu baru dikatakan mukmin. Iya. Tidak lain mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang beriman, kemudian dia tidak ragu sama sekali dengan keimanannya. Ketika dia ucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan dengan keyakinan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, tanpa ragu. Yakin betul. Iya. Yakin betul, tidak ada keraguan bahwasanya satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas. Ini lawan dari syirik atau riya. Al-ikhlas ini lawan dari riya atau syirik. Jadi seorang kalau mengatakan la ilaha illallah harus ikhlas dalam hatinya ketika diucapkan. Di matan kita lihat ada 3 riwayat di sini. Ya. Atau 2. Dikatakan man qala la ilaha illallah mukhlishan wa fi riwayatin khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Ya. Isyarat kalau mau masuk surga ketika diucapkan la ilaha illallah harus apa? Ikhlas. Harus mengikhlaskan dengan dari ucapan itu. Ya, jangan diucapkan karena takut, jangan diucapkan karena riya, jangan diucapkan karena ikut-ikutan, tapi dia ikhlas, murni. Ketika dia ucapkan, dia betul-betul mengharap balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'alun nas fi syafa'at yaumil qiyamah? Siapakah yang paling manusia yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia ikhlas. Inilah manusia yang paling bahagia dengan syafaat Nabi SAW. Sepanjang dia meninggal dalam keadaan dia membawa la ilaha illallah dengan keikhlasan ketika dia ucapkan. Ini ringkas-ringkas saja kita sebutkan dari syarat dan dalilnya untuk menguatkan makna la ilaha illallah atau syarat dari la ilaha illallah. Kemudian
Keempat apa? As-sidq. Sidq. Ini lawannya apa? Al-kadzib. Dia dusta. Dia dusta. Jadi seorang kalau mengatakan la ilaha illallah, dia mengucapkan dalam keadaan dia jujur, tidak ada kedustaan, seperti keadaan orang munafik. Iya. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ada kejujuran dalam hatinya ketika mengucapkan. Makanya disebutkan orang munafik itu apa? Al-kadzibin. Iya. Al-kadzibin, dari orang-orang yang mendusta dari ucapannya. Iya. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Disifati dengan lakadzibun, padahal dia ucapkan apa? Syahadat. Mempersaksikan bahwasanya Rasulullah ada utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah, tapi Allah sifati dia dengan ucapannya apa? Minal kadzibin. Iya, karena mereka mengucapkan tidak ada kejujuran dalam hatinya. Mereka mengucapkan dalam keadaan dusta, tidak jujur. Iya, dengan pengakuan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Tidak ada kejujuran terhadap pengakuannya bahwasanya Rasulullah adalah atau Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Baqarah itu dijelaskan juga bagaimana sifat mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia orang munafik, dia mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka pada ikatnya bukan dari kaum mukminin, bukan dari kaum mukminin. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Lihat. Makanya dikatakan orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Karena selain mereka ada kekufuran dalam hati, mereka juga ada tidak terhadap Allah dan kaum mukminin. Makanya dia dibawa dari siksaan dari orang kafir. Dia ditempatkan di neraka paling bawah karena dia kufur, bersama itu ada tipu daya, ada tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menipu Allah. Iya, dia menipu Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula kaum mukminin menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran seakan-akan mereka cinta kepada kaum mukminin padahal mereka benci kepada kaum mukminin, kepada agama dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah mahabbah. Kalau dalilnya dari sunnah ada ya, disebutkan di sini. Man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi. Iya. Shadiqan min qalbihi. Dari hadis Mu'adz bin Jabal. Man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah shadiqan min qalbihi. Iya. Harramallahu alaihi an-nar. Allah akan mengharamkan untuknya neraka. Berarti kan menunjukkan bahwasanya seorang kalau mengatakan la ilaha harus jujur. Kemudian yang kelima mahabbah. Yaitu mereka harus cinta ketika mengatakan la ilaha tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibarengi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan cinta hanya kepada Allah yang dibarengi dengan ketundukan dan pengagungan. Kalau dia bagi cintanya atau tidak ada cinta sama sekali, walaupun dia ucapkan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Mereka cinta kepada tandingan itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Tapi walladzina amanu, lihat pensifatannya. Tapi orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Iya.
Asyaddu hubban lillah. Mereka kecintaannya kepada Allah lebih dahsyat. Iya. Kenapa? Karena mereka mengikhlaskan cinta hanya kepada Allah, tidak membagi. Kalau kaum musyrikin, iya, dikatakan walaupun mereka cinta kepada Allah tapi cintanya terbagi, makanya disifati dari orang-orang yang menjadikan tandingan untuk Allah, bukan dari kaum mukminin. Iya, walaupun mereka cinta tapi kecintaannya ini dia bagi, tidak memurnikan cinta hanya untuk Allah sebagaimana orang beriman. Makanya dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya seorang mengatakan la ilaha harus ada kecintaan dalam dirinya, mengikhlaskan kecintaan itu kepada Allah, cinta yang dibarengi dengan pengagungan, ketundukan, iya, kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta ada juga cinta namanya cinta tabiiyah, ya, cinta kepada keluarga dan seterusnya. Ya, tapi cinta yang diinginkan sini cinta yang mengandung ketundukan, iya, perendahan, pengagungan kepada siapa yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari ibadah. Kemudian yang keberapa? Keenam, yaitu al-inqiyad. Al-inqiyad. Kalau cinta tadi lawannya apa? Al-bughd. Ya, lawannya al-bughd. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad atau istislam, itu ketundukan, harus tunduk. Ini lawannya al-kibr, sombong, angkuh. Dia mengatakan la ilaha illallah harus tunduk, konsekuensi keharusan dari la ilaha illallah. Jangan dia sombong, ya, jangan dia menyombongkan diri dari apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu di dalam ayat disebutkan wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Iya, mereka menyombongkan diri dari la ilaha illallah itu, tidak mau menerima, tidak mau tunduk terhadap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu syarat yang keenam. Di dalam ayat lain Allah berfirman wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduklah. Tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang kalau mengatakan la Allah harus tunduk. Mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Tunduk, menerima konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Dalilnya banyak ya, dalilnya menunjukkan syarat ini. Kemudian yang keberapa? Ketujuh, yaitu al-qabul. Al-qabul. Iya. Lawannya yaitu arwad. Menolak dari makna la ilaha illallah, konsekuensi dan seterusnya. Dia ucapkan dia harus menerima. Dia harus menerima. Kalau tadi tunduk, yang ini harus menerima. Ya. Masuk juga dalam ucapan firman Allah SWT tadi, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka menolak, menyombongkan diri. Cuma apa perbedaannya antara inqiyad dengan al-qabul? Iya. Perbedaannya antara inqiyad dan qabul. Inqiyad tunduk, kemudian al-qabul menerima. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau al-qabul itu amal al-qalb, amalan hati. Wal inqiyad itu amal jawarih, amal jawarih. Jadi al-qabul itu amalan hati, kemudian al-inqiyad amal jawarih. Jadi kalau disebutkan bahwasanya al-qabul itu sesuatu yang tersembunyi, fil batin. Kalau al-inqiyad
Itu fi zahir, sesuatu yang nampak, sesuatu yang nampak. Kemudian yang terakhir al-kufran. Al-kufran bima yu'badu min dunillah. Ya. Dia harus mengingkari ada kekufuran terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat, kalau diistilahkan sakral ya. Kufran syarat yang sakral. Kenapa? Ini ada ucapan dari Syekh Islam Muhammad bin Wahab sendiri di Kitab Tauhid, di masailnya itu menunjukkan bagaimana pentingnya dari syarat ini yang terakhir ini. Ya. Dalilnya banyak, ya kan? Di dalam hadis apa awalnya? Di akhir katanya wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Saya lupa awalnya. Wa kafaru bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Seperti itu lafadznya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia harus ada kufran. Pengingkaran kepada sembahan selain Allah. Oleh karena itu di sini mengarah kepada rukun dari la ilaha illallah. Dari makna la ilaha illallah sendiri ada pengkufuran terhadap sembahan selain Allah. Makanya dalam ayat banyak dinukil seperti itu. Dari ayat-ayat menunjukkan bagaimana dakwah para nabi dan rasul. Saya kasih contoh di ayat Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Perhatikan. Telah diutus kepada setiap umat rasul untuk apa? Untuk menyeru kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Bukan hanya itu. Kemudian menyuruh untuk kufur, meninggalkan taghut. Kata Ibrahim juga, wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, saya berlepas diri kufur terhadap sembahan yang kalian sembah. Tidak ada pengakuan bahwasanya itu sembahan, tapi adanya pengakuan bahwasanya sembahan itu sembahan batil. Kemudian menetapkan kecuali siapa yang menciptakan saya, maka inilah satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Dari ringkas dari ucapan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, beliau atau Syekh mengatakan seorang itu, kata beliau, wa hadza min 'azmi ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Al-kufran, kufur terhadap sembahan selain Allah, ini dari perkara yang besar, menjelaskan bagaimana hakikat la ilaha illallah itu. Bagaimana hakikat la ilaha illallah itu. Dia mengatakan, fa innahu lam yahsul at-talaffuz biha 'asiman lid-dam wal mal, karena tidak terhasilkan yang namanya seorang menjadi muslim walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak halal, tidak haram darahnya dan hartanya walaupun dia ucapkan la ilaha illallah. Bal, kata beliau, bal ma'rifati makna, walaupun dia tahu maknanya, jadi dia ucapkan la ilaha illallah, kan? Kemudian dia ilmui. Bal walal ikrar bidzalik. Tidak pula kalau dia akui bahwasanya Allah lah sembahan yang hak. Jadi dia sudah ucapkan, kemudian dia maknai, kemudian dia ikrar lagi. Kata beliau, belum haram darahnya, belum haram hartanya.
Wala kauni la yad'u illa Allah. Ini juga. Bahkan walaupun dia tidak menyembah kecuali selain Allah saja, kepada Allah saja. Jadi sudah berapa? Sudah 4. Dia ucapkan, kemudian dia paham maknanya, kemudian dia mengakui, kemudian dia tidak menyembah kecuali kepada Allah. Artinya dia hanya berdoa kepada Allah. Tidak sampai, tidak halal, tidak haram darahnya, tidak haram hartanya, sampai dia harus, kata beliau, harus dia kufur terhadap sembahan selain Allah. Saya kasih contoh, misalnya seorang ahli tauhid, dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian talaffuz, kemudian dia tahu maknanya, ya kan? Kemudian dia apa lagi? Dia ikrar, kemudian dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada selainnya. Tapi ditanya, boleh tidak saya menyembah di kuburan? Boleh. Boleh tidak seorang meminta kepada kuburan? Boleh. Perhatikan. Itu tidak ada kekufuran terhadap sembahan selain Allah. Paham? Kenapa disebutkan oleh apa maksud dari Syekh dari Muhammad Muhammad ini? Bahwasanya ini paling agungnya seorang mengetahui makna la ilaha illallah. Karena kadang orang seperti itu, dia bertauhid, dia mendakwakan tauhid, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau ditanya boleh tidak? Boleh. Boleh tidak menyembah kepada Allah, minta kuburan apa? Boleh. Iya. Walaupun saya tidak. Jadi kalau kamu mau boleh. Iya, perhatikan. Itu tidak ada kekufuran, makanya ditambah. Ya. Disebutkan dalam bait syair pertama itu cuma 7, kemudian ditambah dan apa? Zida thaminuha atau zid thaminaha al-kufran minka biman. Iya. Kufur terhadap selain sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipahami. Ya itu ada ya, nanti mungkin kita lewati nanti di kitab Tauhid. Tapi saya sebutkan karena disinggung dari syarat yang ke-8 ini. Dan ini banyak mana? Banyak dalilnya, ya. Banyak dalilnya. Dalilnya sendiri diucapkan la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak. Tak kala dimasukkan al-haq berarti sama sekali tidak ada sembahan yang hak. Ya kita boleh tidak menyembah kepada kuburan? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada haknya. Kemudian kita katakan apa? La ilaha illallah. Inilah membahas tentang apa? Rukun dari la ilaha illallah. Jadi sangat nyambung ya kalau kita bahas itu, kemudian kita berpindah ke makna dari atau syarat dari rukun dari la ilaha illallah itu. Jadi itu 8. Ya, al-ilmu, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, al-inqiyad wal qabul, kemudian al-kufran min kalimah. Iya. Kemudian kufur terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah berapa pembahasan ini? Sudah 3 ya. Ini kesimpulan ringkas dari 3 pembahasan itu. Baik, bisa dipahami ini? Apa kita lihat sedikit ya. Lihat terlambat masuk. Baik. Kita pindah. Sudah. Jelas ini? Hah? Jelas? Iya. Perhatikan ini ya, besok kita ulang sedikit dulu. Kita masuk di tempat yang lain. Qala rahimahullah ta'ala fa'lam anna hadhihi al-kalimah nafyun wa isbat. Kalau ini membahas tentang rukun la ilaha illallah. Jadi ada penamaan, ada makna, ada syarat, kemudian ini apa? Rukun. Setelah itu, apa yang setelahnya kita baca. Iya, apa yang setelahnya kita baca untuk lebih memahami dari 4 masalah tadi. Ketahuilah, fa'lam. Ini sudah lewat lagi. Ya. Kalau kata fa'lam, perhatikan baik-baik. Karena apa yang setelahnya ini, perkara yang penting. Itu dua makna. Anna hadhihi kalimah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, nafyun wa isbat. Punya 2 rukun. Pertama, an-nafyu, penafian, peniadaan, kemudian yang kedua penetapan. Ada peniadaan dan ada penetapan. Ini kalau ditanya apa rukun la ilaha illallah? 2. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Penafian atau peniadaan, yang kedua penetapan. Ya, ini harus ada.
Iya. Maknanya sangat dalam. Makanya didatangkan dalam dua konteks, penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan. Dalilnya bahwasanya la ilaha illallah itu punya penetapan dan penafian. Nah, itu banyak dalam Al-Quran. Setiap yang membahas tentang la ilaha illallah itu ada dari makna itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Apa ini? Penetapan. Wajtanibut taghut. Apa ini? Penafian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha apa ini? Penetapan. Wa la tusyriku bihi syai'a. Itu penafian. Ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Apa ini? Penafian. Illa alladhi fatarani. Penetapan. Seperti itu. Banyak dari dan itu akan kita dapati nanti di kitab Sahih, ya. Kata beliau, nafyul ilahiyah. Jadi sekarang maknanya apa? Yaitu menafikan al-ilahiyah. Iya. Sembahan. Menafikan sembahan amma siwallah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Minal mursalin, dinafikan semua sembahan-sembahan selain Allah dari al-mursalin, dari para rasul yang diutus. Makhlukat. Baik. Minal makhlukat. Jadi kalau dikatakan apa maknanya nafi? Yaitu menafikan la ilaha, ya kan? La nafi, ilaha. La ma'budah, tidak ada sama sekali sembahan. Semuanya nafikan semuanya. Ma'budah nakirah. Belajar nakirah, pokoknya semuanya tidak terkecuali. La ma'budah, sama sekali tidak ada sembahan. Iya. Kemudian datangkan khabarnya. Yang berhak untuk disembah. Tidak ada sama sekali sembahan yang berhak untuk disembah. Iya. Kosongkan semua, kemudian tetapkan illallah. Itu akan datang nanti penetapan. Jadi itu mananya? Tidak ada sembahan, tidak ada sama sekali. Apa saja? Kata beliau, hatta Muhammad, sampai Nabi pun dinafikan. Bahwasanya tidak ada sama sekali sembahan. Tidak Nabi, tidak Muhammad. Wa min malaikah, wa minal malaikah, tidak pula malaikat. Hatta Jibril, sampai juga pada Jibril yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang menjadi makhluk manusia yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling afdal, itu dinafikan juga. Sama sekali tidak ada sembahan, tidak nabi, tidak malaikat, apalagi fadlan an ghairihima minal anbiya salihin, apalagi di bawahnya. Iya. Ada yang menjadikan sapi jadi hewan jadi Tuhan. Ini jadi makna nafi yaitu menafikan segala sembahan dari makhluk, dari malaikat sampai Jibril sampai Nabi kita yang paling afdal, itu juga nafikan, tidak ada sama sekali. Kemudian wa isbatuha lillah, dan tak kala kita nafikan itu, kemudian kita tetapkan bahwasanya uluhiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dzul uluhiyah, pemilik uluhiyah wa ubudiyah azza wa jalla. Itu maknanya. Itu makna dari la ilaha illallah. Ya, atau dikenal dengan penafian dan penetapan. La ilaha ini penafian. Sama sekali tidak ada sembahan, tidak malaikat, tidak manusia, tidak hewan, pokoknya tidak ada. Iya. Kemudian tak kala kita nafikan tidak ada sembahan yang hak, ya. Kemudian kita tetapkan bahwasanya sembahan yang hak itu satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jadi penafian di sini penafian apa? Penafian hak atau wujud? Penafian hak atau wujud? Penafian hak. Karena kalau wujud ada.
Ya kan? Ada sembahan, tapi yang dinafikan di sini hak. Tidak ada haknya dari sembahan itu untuk disembah kecuali apa? Kecuali hak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah dan uluhiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sedikit ya. Kita ambil sedikit dalam masalah, tapi insyaallah setelah ini kita ya mungkin 3 pertemuan ini insyaallah selesai ini. Ya, pekan ini. Kalau saya selesai, pekan depan kita masuk di kitab selanjutnya. Saya kira cukup dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.